Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah program linier ya, sebanyak 3 SKS. Ini pertemuan kita yang pertama untuk membahas materi. Materi yang pertama sesuai dengan RPP yang kita punya adalah kita akan memodelkan matematika dari suatu masalah program linier nih ya. Dari yang sini nih, model matematika untuk masalah program linier. Oke. Ya, model matematika ini kalau dalam dalam program linier itu adalah masalah kehidupan sehari-hari ya. Seperti kalau kalian mau meminimumkan biaya atau memaksimumkan suatu keuntungan ya. Jadi biasanya ada sebuah masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan program linier. Tentunya masalah-masalah itu berupa soal cerita ya. Nah, soal cerita seperti ini dimana kita harus memodelkan soal cerita ini menjadi suatu model matematika yang berbentuk program linier. Nah, seperti apa ketika kita akan menyusul modelnya dari suatu masalah matematika? Ada tips-tipsnya ya. Nah, di sini sudah dikatakan ada petunjuknya ini. Ada petunjuknya. Bentar, pakai ini aja deh. Ada petunjuknya. Nah, ada beberapa petunjuknya untuk kita ketika mau memodelkan suatu masalah matematika. Ya, nih. Nih, sebentar. Ding. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nih. Tentukan tipe masalah. Yang pertama yang kalian wajib lakukan ketika membaca suatu masalah, kemudian kalian diminta untuk memodelkan. Yang pertama kalian itu menentukan itu masalah apa. Dia memaksimumkan ataukah meminimumkan ya. Biasanya kalau memaksimumkan itu lebih kepada keuntungan. Ya, keuntungannya berapa yang bisa kita terima, yang maksimalkan dengan kendala yang seminimal mungkin. Nah, kemudian ataukah masalah minimum. Misalnya kalau minimum itu masalah biaya tadi ya, biaya paling berapa yang paling kecil gitu. Nah, itu minimasi. Nah, yang pertama kalian menentukan masalahnya maksimum atau minimum. Yang kedua, kalian kalian mendefinisikan variabelnya, mana yang menjadi X, mana yang menjadi Y ya, mana yang menjadi X, mana yang menjadi Y. Nah, ini di sini mendefinisikan mana yang menjadi X, mana yang menjadi Y. Nah, itu ditentukan. Kemudian kalian diminta untuk merumuskan fungsi tujuannya apa. Habis merumuskan fungsi tujuannya apa, baru kalian merumuskan kendalanya. Dan yang terakhir adalah persyaratan non negatif. Kenapa diwajibkan ada ini? Karena program linier itu adalah hasil dari suatu model masalah matematika. Masalah matematika di sini adalah masalah matematika di bidang kehidupan sehari-hari yang tentunya nilainya pasti positif ya, tidak menerima solusi yang negatif ya. Nah, secara istilahnya idealnya itu bentuk program linier seperti ini ya, yang saya kotak kuning ini. Nah, ini. Nah, mencari X, jadi kalian diminta untuk mencari X1, X2, X3 atau sampai Xn dengan fungsi tujuan
memaksimumkan atau meminimumkan suatu kendala, suatu fungsi tujuan Z bla 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 bla. Nah, di sini ada kendalanya di sini. Kemudian yang terakhir adalah tadi persyaratan non negatif, ya. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Kalau model matematika itu kita harus latihan ya. Nah, ini ada suatu contoh ya. Bisa kalian baca di situ. Suatu perusahaan dia memproduksi 2 alat rumah tangga ya. Nah, ini masih simpel saja. Yaitu dia memproduksi rak buku dan meja. Setiap produksi punya 2 tahapan pengerjaan. Tahap pertama dia pemotongan, kedua dia penyelesaian. Ya, untuk pemotongan tiap rak buku memerlukan waktu 4 jam. Untuk penyelesaian rak memerlukan 3 jam, meja 2 jam. Nah, kelihatan ya di sini rak buku memberi laba 80, mejanya 60. Nah, apa yang kalian lakukan pertama kali? Menentukan tipenya dulu. Dilihat dari mana? Dilihat biasanya di akhir kalimat itu. Ya, menentukan tipe masalahnya dulu. Di akhir nih, ya. Perusahaan ingin menentukan jumlah produksi untuk masing-masing jenis barang supaya diperoleh laba maksimum. Berarti tipenya adalah tipe memaksimumkan. Ya, berarti kita misalkan keuntungannya berapa rupiah. Yang kedua adalah mencari variabelnya apa yang diproduksi oleh perusahaan dinasti apa? Rak buku dan meja. Maka yang kedua kita membuat variabelnya. Yang di soal ini adalah rak buku dan meja, karena yang mempengaruhi maksimum itu adalah banyaknya rak buku dan banyaknya meja. Ya, maka kita misalkan di situ rak buku X, meja Y. Nah, di situ dikatakan yang sudah digaris tuh rak buku per buah memberi laba 80.000, sementara meja dia 60.000. Berarti sudah bisa terlihat ya bahwa nanti fungsi tujuannya adalah Z sama dengan rak buku tadi X, berarti 80.000 X ditambahkan dengan mejanya 60.000. Tadi meja dimisalkan Y, berarti Z sama dengan 80.000 X ditambah 60.000 Y. Dengan fungsi tujuan tadi di awal memaksimumkan. Kendalanya apa? Nah, itu 2 tahap pengerjaan tadi, pemotongan dan penyelesaian. Nah, kalau pemotongan di soal cerita rak buku berapa? 4 jam dan meja juga 4 jam. Sementara untuk yang penyelesaian rak bukunya butuh waktu 3 jam dan mejanya membutuhkan waktu 2 jam. Nah, ini berarti kita buat kendalanya, itu sebagai kendalanya. Maka dia menjadi menentukan kendala dari soal ya. Rak buku tadi X, waktu pemotongannya tadi dari rak buku 4 jam ya, berarti saya punya 4X. Sementara kalau meja juga sama tadi di situ 4Y, ini harusnya 4Y ya, 4Y. Nah, kemudian ada sebuah info di sini. Waktunya untuk pemotongan yang tersedia adalah 100 jam. Berarti boleh nggak kita lebih dari 100 jam? Tidak boleh. Maka ketika pemotongan 4X ditambahkan 4Y harus kurang dari sama dengan 100 jam. Nah, sekarang yang penyelesaian sama. Nah, ini juga waktunya yang tersedia adalah 60 jam. Tadi 3 jam untuk meja, 2 jam untuk
3 jam untuk rak buku, 2 jam untuk meja. Maka kendala yang kedua adalah 3x ditambahkan 2y kurang dari sama dengan 60. Nah, yang terakhir tadi persyaratan non negatif, artinya rak buku dan meja tidak mungkin negatif. Jadi artinya x nya harus lebih dari sama dengan 0 dan y nya harus lebih dari sama dengan 0. 0 boleh nggak? Boleh, karena 0 bukan negatif. Maka kita ketemukan untuk soal maksimumkan z sekian ya, kendalanya itu 4x plus 4y kurang dari sama dengan 100. Yang kedua 3x tambah 2y kurang dari 60, dan persyaratan non negatifnya adalah x dan y nya lebih dari sama dengan 0. Nah, itu dia ya untuk soal yang pertama. Lah, ini untuk soal yang kedua mungkin kelihatannya lebih jelimet ya, banyak banget nih. Pabrik mainan anak The Doll memiliki dua buah pabrik. Setiap periode waktu kedua pabrik memproduksi 3 macam feminim, elegans, dan sporty. Pabrik di Ungaran menghasilkan 900 unit feminim, 300 unit elegans, 600 sporty. Jadi pabriknya ada 2, yang satu di Ungaran, yang satu di Tegal ya. Kemudian yang di Tegal memproduksi 300 feminim, 1800 elegans, 1800 sporty. Nah, ini biasanya istilahnya masukan yang pertama ya, ini bekal yang pertama. Nah, ini biaya produksi sampai ini pabrik Ungaran sekitar segini, sebuah serba itu adalah biaya masuk ke kendalanya. Nah, yang pertama dilakukan adalah kalian melihat paragraf terakhirnya ya, menyusun modelnya di contoh 1-2. Nah, ini sebenarnya bisa kalian download ya e-modulnya di website PEMAT. Nanti ada e-modul tentang program linear. Di e-modul ini isinya tentang menyusun model matematika, kemudian penyelesaian program linear di grafik, sama garis lidik. Nah, ini kita masuk ke sini ya. Ini hanya menulis ulang lagi dari soal yang di atasnya tadi, untuk nanti penjelasan bagaimana atau seperti apa model matematika untuk kasus yang kedua ini. Di situ dikatakan agar pabrik mengeluarkan biaya produksi seminimal mungkin. Nah, ya, berarti kita bisa tentukan di situ adalah meminimumkan suatu fungsi tujuan ya. Dalam meminimumkan ya, misalnya sama, biasanya itu fungsi tujuan itu dikatakan Z ya, mayoritas seperti itu. Dia bisa minimal produksinya apa? Keberadaan pabriknya ya kan. Nah, kalau keberadaan pabriknya berarti variabelnya adalah pabriknya ya. Jadi yang dilihat yang kedua adalah biaya produksi itu dipengaruhi oleh apa sih dari suatu perusahaan. Dari suatu perusahaan adalah banyaknya pabrik toh. Nah, kalau pabriknya semakin banyak, maka biaya produksinya juga semakin makin banyak juga. Nah, sehingga di sini yang mempengaruhi biaya produksi adalah pabrik Ungaran dan pabrik Tegal. Maka dia dijadikan sebagai variabel keputusan istilahnya. Nah, di situ dikatakan biaya produksi pada setiap periode di Ungaran sebesar 30 juta rupiah dan pabrik Tegal sebesar 24 juta rupiah. Ya. Nah, itu berarti saya punya di sini fungsi tujuannya nanti adalah 30
juta, biayanya disingkat ya, jutanya hilang itu 30x ditambah Z sama dengan meminimumkan Z sama dengan 30x ditambah 24 ya, 24Y. Nah, seperti ini ya, dalam juta. Kemudian kendalanya apa? Nah, di pabrik Ungaran itu ada tuh menghasilkan 900 yang feminim, terus 300 yang elegans, kemudian 600 yang jenis sportinya. Itu yang di Ungaran. Yang di Tegal 300 yang feminim, 1800 yang elegans, dan 1800 yang sporty. Nah, di bawahnya itu dikatakan sebuah toserba ya, nanti ngikutin ininya, sebuah tos elegans 1800, betul ya, 1800 dan 1800 salah tulisnya ini ya, betul, jenis sporty ya. Nah, di sini dikatakan toserbanya memesan ini di pabrik Ungaran, jadi di satu-satu ya, feminin diproduksi di Tegal berapa, 300. Terus kemudian ada Toserba tadi yang saya bilang nih, Toserba itu memesan 1800 unit. Nah, itu nih yang feminim. Maka saya atau perusahaan tersebut di sini dikatakan sebuah Toserba memesan 1800 unit jenis feminin. Di samping itu melayani pesanan pabrik dan juga menjual toko eceran. Berarti otomatis 1800 ini adalah yang paling minimal. Boleh nggak lebih dari? Ya boleh, karena hanya satu yang memesan Toserba ini, yang memesan 1800 hanya satu Toserba, sementara yang lainnya juga ada. Maka dikatakan kendalanya pertama kali tadi adalah 900X tambah 300Y lebih dari 1800. Nah, itu berlaku juga di elegance dan berlaku juga di sporty ya. Nah, sudah ketemu kendalanya. Terus kemudian apa nih, banyaknya produksi, banyak yang dihasilkan oleh apa sih, kendala non negatif ya. Ini kalian ketika membuat program linier, apa sih model matematika program linier, kalian wajib memberikan ini ya, mayoritas dari kakak kelas kalian ketika memodelkan matematika itu X, Y ataupun Z ya, itu enggak pakai sama dengan lebih dari sama dengan 0, padahal itu penting ya, karena dia adalah satu persyaratan di program linier, karena program linier itu nilainya pasti positif, dia tidak mungkin negatif. Nah, seperti itu. Ini untuk soal yang kedua, ini adalah model matematikanya, meminimumkan ini dalam juta tadi, ketemu ini. Oke. Ya. Nah, ini contoh 1-3. Tugas kalian apa? Modelkan contoh 1-3. Nah, suatu perusahaan memproduksi 3 buah almari bla 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 bla. Ketika model membutuhkan jenis bahan baku, tenaga kerja yang sama tetapi dengan jumlah yang berbeda. Apa yang kalian lakukan? Langsung lihat bawah sendiri. Dari satu paragraf itu langsung lihat bawah sendiri, dia masuk ke tipe jenis yang apa, maksimum atau minimum. Bagaimana model matematika yang sesuai untuk menentukan jumlah almari tiap model yang harus dibuat agar keuntungannya maksimum, berarti dia maksimum. Step kedua yang mempengaruhi keuntungan itu apa? Nah, itulah yang menjadi variabel keputusan. Selanjutnya kalian melihat kendalanya. Oke.
Nah, itu saja. Ini tugasnya perusahaan Uitan memproduksi bla 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 itu ya. Nanti dikumpulkan di link Google Form. Nah, ini saja dulu untuk materi memodelkan. Nanti saya beri ini soal lagi. Soal latihan bisa dicatat untuk dijadikan latihan juga tidak apa-apa. Yang nomor 2 ini juga seorang kontraktor ya, membangun 3 tipe rumah. Biaya pembuatan per unitnya adalah sekian sekian sekian. Dana tersedia sekian menurut pemerintah. Nah, ini biasanya kalau kalimat ini nih menurut pemerintah ini mesti kendala ini. Ya. Buatlah model matematika agar keuntungan maksimum. Nah, jelas dia memaksimumkan. Yang mempengaruhi seorang kontraktor itu punya keuntungan maksimum apa? Ayo. Nah, bisa dibaca di sini. Banyaknya rumahnya. Berarti rumah sederhana, menengah, dan mewah adalah variabel keputusannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kalian memodelkan matematika kemudian nanti kalian selesaikan, idealnya seperti itu, tetapi nanti ketika kita masuk ke UTS itu nanti jadi apa ya, istilahnya kalau kalian sudah salah memodelkan, kemudian otomatis kalau salah modelnya penyelesaiannya juga salah ya, jadi salah di awal, jadi pasti akan salah selanjutnya. Nah, itu kan merugikan mahasiswa. Makanya nanti di UTS tidak akan suatu soal cerita kemudian kalian modelkan kemudian kalian selesaikan, tidak, tapi nanti soal cerita cukup kalian modelkan saja tanpa kalian menyelesaikannya. Menyelesaikannya apa? Nanti ada soal program linear dalam sudah bentuk model matematika, tinggal diselesaikan dengan menggunakan grafik atau selidik atau simplex ya. Jadi di sini kalian adalah belajar memodelkan suatu masalah matematika saja, tidak sampai menyelesaikannya untuk materi ini. Ya, nanti materi menyelesaikannya itu ada sendiri, yaitu sudah ada model matematika dalam bentuk program linear, kemudian diselesaikan dengan 3 metode tadi yang saya sebutkan, grafik, selidik, dan simplex. Oke, itu saja. Ini bisa kalian catat nanti di catatan kalian, karena nanti model matematika pasti keluar 1 nomor ya, dan mayoritas dari kalian itu pasti bingung karena jarang membaca masalah matematika kayak gini ya, mesti wah gak tahu nih gitu, karena kayak gini biasanya terbiasa membaca sehingga dia bisa menyelesaikan atau dia bisa memodelkan suatu masalah matematika. Nah, ini dia salah ini grafik besok ya, ini masih memodelkan. Nah, ini memodelkan ya. Ini saya besarkan lagi aja. Nah, bisa kalian catat untuk latihan kalian, kalian baca-baca di rumah ya. Tapi tadi yang contoh 1-3 nanti wajib dikerjakan ya. Kalau yang 1 sampai 5 ini tidak. Oke, itu saja dulu pertemuan kita hari ini. Untuk materi memodelkan matematika cukup singkat ya, tapi saya yakin latihan, kalau kalian nggak pernah latihan itu nggak bisa. Sebenarnya poin pada memodelkan adalah 5 step tadi ya, 5 step tadi. Nah, ini dia: mendefinisikan, merumuskan fungsi tujuan, merumuskan kendala, persyaratan non negatif. Ketika kalian memang sudah menjalankan itu, insya Allah nanti model yang kalian buat itu sudah tepat ya. Tipe masalahnya apa,
Kemudian tentukan variabel keputusannya. Cara menentukan variabel keputusannya apa? Yang mempengaruhi dari tipe tujuannya tadi. Kemudian masuk ke rumusan fungsi tujuan. Nah, masuk ke kendala. Biasanya membahasakannya dalam matematika ini yang butuh skill, dalam artian kata lebih sering berlatih. Oke, itu saja dulu teman-teman mahasiswa. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.